Shalom, selamat pagi yang menginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini Jumat 6 September 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal 2 ayat 14 atau Kolose pasal 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Di dalam bahasa Batak dikatakan, disesado surat tangani nadopak hita, ima akapatik namaralohon hita, dipadaudui di lohotton tu silangi. Demikian firman Tuhan. Amanginang, masih ingatkah kata-kata Yesus terakhir ketika di kayu salib? Dia katakan, sudah selesai. Sudah selesai yang diambil dari kata Yunani atau Aram, sudah dibayar lunas. Ini adalah dalam konteks perdagangan. Kata-kata Yesus sudah selesai ketika di kayu salib, konteksnya adalah dalam konteks perdagangan. Dia katakan sudah selesai untuk segala dosa-dosa manusia. Artinya, yang diselesaikan oleh Yesus pada saat itu adalah seluruh hutang dosa manusia dan dibayar lunas dengan penderitaannya, dengan darahnya, dengan nyawanya sendiri. Itu yang menjadikan orang-orang Kristen akhirnya kita menyebut diri bukan lagi budak, tapi kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang sudah dibayar lunas. Kita tidak lagi menjadi hamba, tetapi sudah diangkat menjadi anak. Kita adalah pewaris-pewaris. Maka kalau kita sudah dibayar lunas, yang tadinya kita seluruh hutang-hutang kita, tentu ini punya konteks lain lagi dalam pemahaman tradisi orang-orang Yahudi soal perhambaan, soal perbudakan. Aminang. Tapi yang pasti, kita tidak lagi menganggap diri kita sebagai budak. Tidak seharusnya lagi menempatkan diri kita sebagai budak, sebagai hamba. Secara khusus, tidak lagi menjadi sebagai hamba dosa. Tidak lagi menjadi sebagai budak kematian. Karena kita sudah diselamatkan dari kematian. Hutang kita untuk kematian, untuk dosa telah dilunasi begitu. Konteksnya adalah perdagangan tetelestai tadi itu. Jadi, maka kita sekarang adalah menjadi anak-anak yang menjadi pewaris. Bagaimanakah seharusnya kita bertindak sebagai anak-anak itu, sebagai orang-orang yang hutangnya sudah dibayar lunas? Bagaimanakah seharusnya sukacita kita? Bagaimanakah kita seharusnya bertindak kepada orang yang telah menyelesaikan hutang kita itu yang harusnya tidak bisa kita lunasi? Yang hanya Yesus sendiri yang mampu, yang bahkan atau Allah sendiri, maka ia menjadi berinkarnasi menjadi Yesus Kristus. Dia menjadi manusia, Allah pencipta itu menjadi manusia untuk melunasi utang-utangnya orang-orang berdosa yang adalah manusia, begitu.
bagaimana kita harus bersikap kepadanya. Maka mari kita tunjukkan sukacita kita mengenang, mari kita tunjukkan itu di dalam kehidupan kita. Oh, saya adalah anak raja, penguasa itu. Tuhan itu penguasa kita, raja bagi kita. Bagaimana kita menunjukkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak raja yang menjadi teladan. Bagaimana kita menjadi anak bangsawan dari tutur kata kita, dari perilaku kita, dari cara kita bersosial, memandang orang lain, memikirkan orang lain. Mari kita tunjukkan ini. Beginilah anak-anak bangsawan yang telah dibayar lunas itu. Beginilah perilaku orang-orang yang telah mewarisi kerajaan surga itu. Kehidupan sosial kita, mari kita tunjukkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita telah dibayar lunas dan surat hutang kita itu ditiadakannya dengan memakukannya di kayu salib. Yesus Kristus itu sendiri yang menjadi bayaran bagi hutang-hutang kita. Mari kita tetap bersyukur atas Yesus Kristus itu. Dia adalah anugerah yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan Dia itulah yang telah membebaskan kita dari segala dosa kita. Hutang-hutang kita telah lunas atas kematian dan atas dosa. Kita telah dibebaskan, kita adalah anak-anaknya sekarang. Dia adalah penguasa bagi kita, maka tunjukkan di dalam kehidupan kita ungkapan syukur kita sebagai anak-anak raja, anak-anak Bapa, pewaris-pewaris kerajaan surga. Beginilah perilaku kita sekarang. Sekarang kita akan mempersembahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada penguasa kita itu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Engkau melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, telah membayar lunas segala utang-utang dosa kami di kayu salib ketika anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, telah menderita dan bahkan mati bagi kami. Dan sebagaimana Yesus Kristus telah bangkit, demikian juga kami yang mati bagi Kristus akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan kami yakin dan percaya pada waktu yang telah Engkau tentukan, kami akan dan bahkan telah Engkau karuniakan kerajaan. Biarlah pada waktu yang telah Engkau tentukan itu ya Bapa, kami Kau temukan tetap dalam kesetiaan. Biarlah pada hari ini juga Engkau tetap berkati sertai segala aktivitas dan pekerjaan kami, tetap berjalan dalam sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang menginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Natap-tap